Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, saudaraku semua. Jadi ada yang bertanya, mau nanya lagi bang, terus kalau di dalam diri kita seperti ada yang ngajak ngobrol atau keinginan beribadah, terus itu apakah jiwa? Nah, jadi dia bertanya nih. Jadi saya mau jelaskan suara-suara di dalam diri. Ya, ini wajib teman-teman yang belajar mengenali diri, kenal diri, kenal Allah, wajib memahami suara-suara di dalam diri. Jadi makna kenal diri di sini kita bukan hanya mengenal jiwa, bukan hanya mengenal nafs, tapi kita juga harus paham apa saja suara-suara di dalam diri kita. Sehingga kita bisa membedakan yang mana diriku, yang mana dari diriku, yang mana dari Allah, ya. Jadi di sini kita akan paham ilham Allah. Jadi mari kita buka di Quran surat Asy-Syams ayat 8. Di situ dijelaskan Allah bahwa maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kesesatan dan jalan ketakwaan, jalan kejahatan, kesesatan, atau jalan ketakwaan. Di sini ilham. Jadi ilham itu bisa juga bentuknya itu bisikan-bisikan atau suara-suara di dalam diri. Jadi seperti pengalaman teman kita itu, di dalam diri saya ada yang ngajak ngobrol bang. Saya disuruh beribadah. Siapa yang nyuruh? Itu jiwa atau siapa? Kadang kita bingung kan? Kok di dalam kepala kita ini banyak kali suara. Banyak kali perintah-perintah, ya, disuruh ini, disuruh itu. Nah, kita mendengar dengan sangat jelas. Memang suaranya itu tanpa kata, tanpa bahasa, tapi kita paham, memahaminya itu kita paham. Jadi kita kenali, makanya kita wajib belajar zikir nafas itu satu, kesadaran jiwa kita akan aktif. Kalau kesadaran jiwa sudah aktif, maka kita akan paham wilayah gaib. Wilayah gaib di sini ya wilayah ketuhanan, bukan wilayah jin atau hantu blau, bukan, enggak ke situ arahnya, tapi wilayah gaib yang ilahi, ketuhanan. Nah, di situ kita akan paham ilham Allah. Jadi ketika teman-teman mendengar ada bisikan, ada suara, ada kalam, perkataan yang menyuruh sesuatu yang baik, itu berarti dari Allah. Lantas yang mendengar siapa? Yang mendengarlah diri, yang menyaksikan itulah diri, itulah jiwa. Jadi jangan kita bilang yang berbicara di dalam diri kita itu jiwa, ya jiwa itu sebagai si penyaksi. Dia yang menyaksikan, dia yang menyadari, dia yang merasakan, dia yang mengetahui. Itulah yang dikatakan diri. Jadi yang berbicara itu ya selain diri. Selain diri ini banyak. Bisa dari nafsu, bisa dari ego, bisa dari bisikan setan, bisa dari ilham Allah. Jadi di situ kita akan paham kita disuruh apa. Sangat banyak manusia itu ketika diilhamkan oleh Allah, dia nggak paham bahwa dia itu diilhamkan. Jadi apakah hanya orang-orang tertentu bang yang diilham? Tidak, semua manusia diilhamkan oleh Allah. Baik dia sadar maupun tidak sadar, baik dia mengetahui maupun dia tidak mengetahui. Kita ini setiap hari diilhamkan Allah. Ya. Ada orang yang diilhamkan kebaikan, ketakwaan, hidup hatinya. Ketika mendengar kebaikan, dia terpanggil untuk berbuat kebaikan. Ada juga orang yang disesatkan Allah. Nah, di sini kita harus hati-hati. Sangat banyak kita nggak paham ketika kita diilhamkan kefasikan, diilhamkan kesesatan, ya. Jadi jangan kita bilang semua dari setan, enggak, ada juga yang dari Allah. Kalau Allah sudah marah, disesatkan kita. Dijadikan sesuatu yang kita anggap baik, di pandangan kita baik, padahal itu buruk. Ya, itulah ngeri kita kalau sudah diilhamkan itu.
Macam mana bang contoh-contoh yang disesatkan Allah bang? Nah ini yang harus kita kupas lagi. Sangat banyak orang diberi ilmu tapi semakin sombong. Dikasih ilmu oleh Allah, sombong. Akhirnya apa? Allah kasih lagi ilmu. Biar kau tambah pintar ya, tambah jago kau, tambah hebat kata Allah. Tapi bukan biar tambah dekat kepadaku, biar kau tambah jauh dariku kata Allah. Disesatkan. Dengan ilmu yang kita miliki, kita sombong. Dengan ilmu yang kita miliki, kita menghakimi orang lain. Ya. Apalagi yang diilhamkan kesesatan itu. Banyak. Ya. Fujur dan ketakwaan. Allah memberi ilham fujur dan ilham ketakwaan. Ilham fujur ini adalah sesuatu yang Allah berikan, tapi bukan makin dekat pada Allah, tapi makin kufur kepada Allah. Tanpa kita sadari itu, nggak tahu kita. Kenapa kita nggak tahu ya? Karena nggak bisa mendengar. Tapi kalau kita bisa mendengar, insya Allah selamat. Disinilah pentingnya belajar kesadaran jiwa ini. Terkadang kita hendak melakukan sesuatu, berbisik di dalam diri, berkata-katalah di dalam diri, jangan, itu salah. Jangan, itu salah, ditegur kita sangat tegas. Sehingga kesalahan yang kita lakukan itu ya nggak kita lanjutkan, takut kita kepada Allah. Itulah ilham ketakwaan. Ya. Terkadang kita baru mau berbohong, di hati sudah niat ingin berbohong, tapi di dalam ngomong, dosa loh kau bohong. Memang makhluk nggak lihat, makhluk nggak tahu, tapi Allah nggak bisa kau tipu. Bohonglah kata. Takut kita, gemetar kita. Akhirnya apa? Karena kita sudah mendengar bisikan itu, nggak berani kita berbohong. Nah, jadi bersyukur. Orang-orang yang sudah bisa mendengar seperti itu sangat bersyukur. Berarti kelebihan itu, ya. Suatu kelebihan, suatu karunia yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau dibilang orang yang mengenali diri, ya dia bisa mendengar. Jangan kita bilang kenal diri, bisikan di dalam diri nggak bisa dengar. Ya. Sangat banyak itu di ayat di Al-Quran dibilang bukan matanya yang buta, bukan telinganya yang tuli, tetapi hatinya. Ya maknanya di sini adalah kesadaran kita mati, nggak bisa kita mendengar dengan rohani kita. Nggak bisa kita mendengar yang di dalam diri kita. Nah, apalagi contoh yang lain, azan itu paling sangat sering tuh azan. Hayya ala sholat. Begitu bunyi itu azan tuh, diajak sholat katanya. Muncul lagi tuh perintah dalam diri, ada suara itu dalam diri itu, sholat, udah waktunya sholat. Tapi diri kita masih sibuk dengan duniawi. Ah nanti aja lah, waktu masih lama. Habis itu di dalam ngomong lagi, sholat sekarang, jangan kau tunda-tunda, sholat sekarang. Akhirnya gelisah kita. Waduh, selagi kita nggak bergerak juga, kita nggak melakukan sholat juga, kita gelisah hati kita. Berarti itulah yang dikatakan ilham ketakwaan. Ada yang menuntun dari dalam. Bagi yang peka akan mendengar jelas, suara itu jelas. Seperti apa bang suaranya bang? Ya suaranya itu nggak ada kata-kata, hanya rasa. Cuman yang kita ungkapkan dengan kata-kata ini hanya ilustrasi aja, biar kita bisa menjelaskan pada orang lain. Nggak ada huruf, nggak ada suara, tapi kita paham. Nah, yang nggak ada huruf, nggak ada suara ini, tapi kita paham, itu jangan kita bilang semua dari Allah. Nafsu juga seperti itu. Nafsu itu nggak ada huruf, nggak ada suara, tapi kita paham ajakannya. Ya, bisikan setan juga seperti itu, nggak ada huruf, nggak ada suara. Ego kita juga sama, nggak ada huruf, nggak ada suara, tapi kita paham. Nah, cuman banyak orang paham ajakannya, tapi nggak bisa menilai bahwa itu dari setan, nggak bisa membedakan bahwa itu dari nafsunya.
berarti jiwanya terbelenggu. Jiwanya sadar, jiwanya menyaksikan, tapi nggak bisa buat apa-apa. Tetap juga diikutin. Udah tahu ajakannya salah, diikutin juga, berarti jiwanya mati. Itulah yang dibilang bangkai yang berjalan. Nggak sadar kita. Nah, jadi bagi teman-teman ketika mengamalkan zikir nafas, kok banyak suara ya bang di kepala saya nih bang. Kayak pasar, apalagi kayak orang di kerumunan ramai, apalagi kayak orang berbisik-bisik tapi kesannya kayak dari jauh bang, macam-macam lah. Apabila teman-teman bisa mendengar seperti itu, jangan mengeluh, jangan merasa terganggu. Seharusnya kita perhatikan, lihat lagi lebih dalam, dengar baik-baik, itu apa tuh ajakannya, itu bisikannya seperti apa, suaranya ngapain ini, nyuruh apa ini. Lama-lama kita akan bisa memisah-misah. Oh ini dari nafsu ini. Oh ini egoku. Oh ini dari setan. Oh ini ilham Allah. Bisa kita beda-bedakan. Nah bagaimana kita bisa membedakan semua itu kalau kita nggak kenal diri? Ya, sangat banyak orang ngomong kenal diri, kenal Allah, kenal diri, kenal Allah. Kalau ngomong teorinya nomor satu, tapi nafsu dirinya sendiri nggak bisa dengar. Banyak yang seperti itu, banyak. Nafsunya sendiri dia nggak bisa dengar, nggak bisa dibedakan. Justru di kesadaran jiwa ini kita ke situ arahnya. Kalau kesadaran jiwa sudah peka, bisa mendengar yang gaib, memahami yang gaib, maka dalam kehidupan akan berubah. Ya. Tertuntun kita, tertata hidup kita. Mau begini, mau begitu, di dalam ngomong terus itu. Ya. Jangan katanya. Nggak boleh. Nah, misalkan kita sombong, kita ego, kita merendahkan orang lain di dalam ngomong. Nah, belagu kau sekarang ya, ada sombong kau sekarang ya. Remeh pula kau sama orang lain. Nah, itu bahasanya seperti itulah. Akhirnya takut kita, down kita. Oh iya ya, sombong pula. Nah, bahasa rasa ini yang harus kita peka. Kalau teman-teman peka bahasa rasa, enak ya. Luar biasa ini ya. Kalau kita bisa ngomong bahasa rasa ini, bisa paham, wih luar biasa lah. Kadang orang nggak perlu ngomong, tahu kita maunya apa, ya kan? Karena apa? Rasanya yang didengar, bukan lisannya yang ngomong. Rasanya udah duluan ngomong. Kita bisa mendengar sampai ke situ. Nah, luar biasa nggak itu? Tapi nggak usah dicari-cari, amalkan aja zikir nafas, ketemu nanti semua itu, terbuka semua. Itu yang sangat penting. Kenali nafsu kita yang mana, yang dari Allah itu yang mana. Sadari nggak kita bahwa setiap gerak hidup kita ini mengikuti bisikan. Apa yang kita dengar itu yang kita buat. Sangat banyak jiwa-jiwa yang terbelenggu, nggak paham dia itu. Apa yang dia lakukan hanya mengikuti bisikannya aja. Nafsu pula diikutin, ya kan? Nafsu itu ngomong terus tuh tiap hari tuh. Cuma kita nggak bisa dengar, gimana mau nolak kita. Nggak bisa membedakan. Nah, jadi latih terus zikir nafas, pahami. Nanti kalau ada suara-suara di dalam diri itu dengarin baik-baik, saksikan. Nggak usah ngeluh. Terganggu saya bang, ramai kali di kepala saya nih, entah suara dari mana aja. Ya diamati aja. Ya, amati aja, itu namanya kesadaran jiwa mulai peka. Sehingga bisa mendengar yang gaib. Yang gaib hanya bisa disaksikan dengan yang gaib pula. Itu kan wilayah gaib itu. Macam mana kita mau dengar dengan telinga? Ya nggak bisa dengar, harus dengan kesadaran. Makanya penting belajar kesadaran ini. Oke, dilatih terus. Bagi yang punya pengalaman yang sama silakan berbagi, kita kupas lagi ya. Senang saya. Yang penting teman-teman cerita pengalaman, jangan cerita bual kosong aja. Pengalaman cerita, baru ngalir tuh ilmu Allah.
Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.